Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Rena Morena. Apa kabar Rena? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak sih selama ini? Pernah sih Kak, dulu pernah jadi seolah-olah muka aku tuh kayak yang bener-bener bengkak banget. Sampai ngaca pun aku nggak sudi ya, ibaratnya sangat takut gitu. Itu kenapa Rena? Jadi seperti kayak ada airnya gitu. Jadi bener-bener bengkak semua sampai mata. Terus ada tanya kan ke orang pintar gitu, terus ya katanya ada yang nggak suka gitu sama Rena gitu dari temen. Guna-guna gitu maksudnya? Ya, semacam itu. Waktu itu kenapa bisa kena guna-guna? Nggak senang ada masalah kah? Ya kan Rena sebagai penyanyi ya, dan mungkin temen Rena juga kan banyak saingan lah ya. Jadi mungkin ada yang nggak suka sama Rena gitu. Jadi dibikin yang bener-bener mukanya sampai nggak bisa nyanyi. Tapi waktu itu sembuhnya gimana? Alhamdulillah dikasih air sama orang yang tahu lah itu. Terus diminum, terus lama-lama kempes. Dan sekarang nggak pernah keulang lagi kan ya? Alhamdulillah udah nggak sih. Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan malam hari ini ya harapan kita semua kamu baik-baik aja. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya Rena. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang menggunakan penglaris justru malah membuat usahanya habis. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Yopi. Selamat malam Pak Yopi. Selamat malam. Apa yang membawa Pak ceritakan pada kami? Kami dari 7 bersaudara, tinggal satu yang tersisa, yaitu saya sendiri. Dalam perjalanan kami, dalam kehidupan, kami selalu dirungrung kesedihan. Lanjut kami usaha juga, kami berusaha di bidang marketing. Karena daya saing yang luar biasa, akhirnya saya ikuti saran teman, saya pasang susuk juga. Pasang susuk untuk? Iya, untuk si klien supaya percaya setiap omongan-omongan saya. Semacam pengasihan gitu? Iya. Oke, lalu? Setelah itu kehidupan saya lumayan beranjak, usaha lancar. Dan lanjut, saya pun bergerak di bidang properti. Dari situlah mulai bencana. Bencana seperti apa maksudnya Pak Yopi? Bencana tatkala banyak orang yang merasa tersisihkan oleh saya, mereka mengirimkan semacam santet. Santet? Iya. Yang lebih menyakitkan lagi, santet itu tidak kena ke saya, tapi kena ke ibu saya. Kami hanya bisa ke rumah sakit saja, karena kami tidak tahu harus kemana gitu kan ya. Apa kata rumah sakit? Kata rumah sakit, saya berusaha di ronsen juga, ternyata nol, nggak ada gangguan medis? Nggak ada gangguan medis Lalu apapun. kemudian apa yang Bapak lakukan? Setelah itu kami ya mencoba seminggu bertahan, karena perekonomian juga kami lagi lelah gitu ya. Setelah pulang, baru saja nyampe rumah, udah kambuh lagi. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit lagi, dan pas waktu bawa ke rumah sakit, barulah
ada teman yang di rumah sakit tersebut yang bilang, ini bukan obatnya ada di rumah sakit, tapi coba datang ke orang pintar. Bapak datang ke sana. Iya. Apa yang didapat dari sana? Dari sana saya juga nggak percaya karena saya juga datang ke sana cuman dimarahin. Kenapa baru datang sekarang? Ini hampir-hampir telat katanya gitu. Terlambat Kemudian, datangnya. apa yang dilakukan di sana? Di sana orang pintar tersebut mengeluarkan semacam keris yang kecil Dari mana? dari tangannya, dari setelah itu ditusukkan di sini ya. Dahi. Dahi. Ibu Iya, Pak Yopi. Oke, lalu kemudian langsung keluar nanah dan darah dari ini terus keluar. oke. Kemudian sembuh. Butuh proses lama juga dalam kesembuhan. Dan karena kan kalau untuk santet kan, kalaupun intinya nggak seorang itu tertembus, nanti kena yang lain. Setelah ibu saya sembuh, intinya tujuannya ke saya. Cuman ujung-ujungnya lari, sekarang giliran anak saya. Sekarang anak Bapak yang Iya, mengalami hal yang sama. anak. Udah sembuh tapi sekarang. Alhamdulillah udah. Oke. Tapi masih juga Proses ya. proses karena dalam penyembuhannya itu lumayan sulit ya. Sementara kita dengan ya kehidupan yang seadanya, karena semua itu butuh dana ya buat apapun gitu. Ya, baik. Pak Yopi, kami cukup prihatin dengan kejadian yang menimpa Bapak dan keluarga. Tapi apa sebenarnya tujuan Pak Yopi datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin bertanya, apakah masih ada? Pernah saya kan pasang susuk juga kan ya. Terus saya juga Pak, karena dampak dari orang-orang yang jaya terhadap saya, yang zolim, dengan alasan untuk menjaga dari benturan-benturan hal gaib, saya juga dipasang susuk di punggung saya. Makanya saya bertanya, apakah itu masih ada? Apakah susuknya masih ada? Iya. Oke. Dan mudah-mudahan pengaruh santet itu benar-benar bisa lepas dari keluarga Pak Yopi ya. Iya. Oke. Usaha tapi masih jalan Pak? Usaha masih, karena kita Baik-baik juga aja kondisinya. kita juga tahu dikerjain orang selama 5 tahun karena teman saya sendiri. Mudah-mudahan Pak Yopi bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan. Dan kami akan langsung ajak Pak Yopi untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yopi mendiami rumah dengan nomor 4 dengan tanggal lahir 2 Februari 1974. Sosok yang bekerja keras dan bertanggung jawab. Saya melihat ia menjadi korban ilmu hitam. Entah kenapa, saya merasakan sosok Yopi dikelilingi oleh makhluk halus. Dari mata batin saya, sosok Yopi penuh dengan ilmu hitam untuk memenuhi ambisinya. Akibat perbuatannya, ia mengalami kegagalan setiap ia ingin melakukan sesuatu. Saya melihat adanya bayangan hitam yang selalu mengejar sosok Yopi dan keluarga kecilnya. Saya melihat bayangan hitam itu Bu Yopi. Saya akan membantu Yopi memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Pak. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Yopi dengan tanggal lahir 2 bulan 2 1974 dan nomor rumah 4.
Pak Yopi pernah pasang susuk, tapi kemudian justru pernah mendapatkan santet ke keluarganya. Iya. Yang tujuannya ke Pak Yopi, tapi meleset kena ibunya dan sekarang ke anaknya. Iya. Ada susuk yang untuk melindungi ya, tadinya Iya. untuk pengasihan, Iya. untuk penglaris usaha. Iya. Tapi sekarang justru malah terkena hal-hal seperti ini. Makanya ingin mendapatkan jawaban apakah susuk itu masih ada pengaruhnya. Mudah-mudahan santetnya pun bisa terlepas dari keluarga Pak Yopi. Iya. Oke, Oke, itu tujuannya baik. gimana, Roy? Sebelum masuk lebih dalam, saya ingin membahas bahwa Pak Yopi ini melakukan usaha restoran kah atau Properti ya? Masih Saya sekarang usahanya di makanan. Oke, di bidang makanan. Saya ngelihat di tubuh Mas Yopi itu ada semacam. Tunggu sebentar. Oke, saya mendengar satu bisikan yang sangat mengerikan sekali. Genderuwo. sekian genderuwo. Iya, Mas Yopi ini dijaga oleh sosok yang menyeramkan bagi semua orang sih. Serem banget. Dijaga. Dijaga. Ini karena pengaruh susuk yang dipakai memang, Roy. Betul sekali. Dan itu yang membuat santet ke arah Pak Yopi justru malah meleset. Iya, itu dia justru. Tapi yang kena malah ibu sama anaknya, Roy. Jangan-jangan anaknya sering kesurupan ya? Iya. Betul ya? Iya. Dan susah dideteksi kalau ke dokter nggak ada apa-apa. Iya. Mas Yopi. Oke. Itu ada pengaruhnya dengan susuk yang pernah dipasang nggak, Roy? Ada pengaruhnya dari susuk yang dipasang? Tentu ada pengaruhnya. Apakah genderuwo itu datang karena susuk? Betul sekali. Di dalam susuknya itu ada genderuwonya. Serem banget. Soalnya ini taringnya kayak ada taring gitu. Tahu nggak, genderuwo itu demennya perempuan gitu loh. Yang cantik-cantik. Mohon maaf ya. Maaf banget. Saya tuh ngerasa maaf banget ya. Saya harus mempraktekkan ini di tubuhmu. Jadi tuh penunggu badan dia megang rambut kamu. Kayak gini nih. Terus kayak gini nih, maaf ya, maaf banget saya harus praktekin. Maaf banget, kayak gini nih. Ya, kayak gitu. That's so scary. Ini sekarang ada di sini. Yes. Makanya kamu tadi bisa dengar karena... Oh, Itu dia. Kamu mempunyai magnet yang dia bisa ikut ke dalam tubuh kamu. Jadi rambut kamu tuh dari tadi dibelah gitu. Terus kayak gitu-gituin. Guys, saya tadi terdiam ya. Karena tiba-tiba muncul dan hadir. dekat ke situ. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Roy. Saya berharap sih nggak apa-apa. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Tentang keselamatan dan sebagainya. Kita harus jaga juga ya. Pak Yopi. Pak Yopi pernah nggak merasakan keberadaan makhluk yang digambar Roy atau sosok genderuwo itu? Pernah. Kapan? Sering Di rumah? di rumah. Karena tetangga bahkan saudara pun nggak mau datang ke rumah karena yang mereka lihat itu hutan belantara. Hutan belantara yang mereka lihat. Setiap Jadi kali. selama saya 5 tahun itu jangankan tetangga, saudara juga jauh. Segitu ya? Jadi dikarenakan sang genderuwo dan hantu-hantunya tuh nutupin dia supaya tidak kelihatan rumahnya gitu. Aduh, saya lihat serem banget loh. Tapi itu nanti bisa nggak sih bisa kan katanya kayak hutan ya, kayak hutan belantara kayak Iya. gitu. Tapi bisa berkomunikasi sama orang-orang sekitar nggak maksudnya? Iya, Bisa. Bisa, Bisa. tetap bisa ya. Mas Yopi jujur sama saya ya. Mas Yopi tuh dari tadi liatin Rena ya. Iya. Kamu Bisa, melihat Yopi. keren. Rena mana? Itu yang namanya. Ya, Bener. benar. Kenapa? Lihat gesturnya dia. Karena memang genderuwo kan sukanya perempuan yang cantik ya. Ya. Atau ini sosok genderuwonya? Berbulu banyak dan berlebat-lebat semuanya. Apakah Mas Yopi di sini selain susuk yang ada di dalam tubuh kamu yang nanti kita akan bersihin,
membawa jimat yang lain kah? Ada. Bolehkah saya lihat? Saya ambil dulu. Silakan, Pak. Rena, maaf ya saya nanya, kamu lagi halangan nggak? Enggak ya, karena biasanya sosok Gondorwo ini memang senang banget dengan darah. Dengan darah, Enggak sih. tapi enggak ya. Dan biasanya Gondorwo ini sejauh yang saya tahu dari cerita Roy, dia selalu deketin ke perempuan. Jadi kamu jangan sampai kosong dan jangan sampai kalau bisa lihat, jangan lihat matanya ya. Ini adalah air pemberian dari sang dukun. Tanya untuk penglaris. Terus? Dan ini cincin untuk terhindar dari hal-hal gaib. Boleh dibuka, Pak? Kamu mukanya ini loh, tenang datar tapi menyeramkan di balik. Jadi kalau misalnya mukanya dibalik, di bagian belakang mukanya timbul genderuwo. Itu Masih ya? kapan dapatnya air itu? Udah lama atau di refill terus, diisi terus? Diisi terus. Terus Kak Bayu, boleh nanya? Boleh silakan. Itu kalau misalnya ini kan harus diisi terus. Kalau misalnya Pak Yopi ingin melepaskan gitu, apa bisa? Biasanya kan selalu diikutin terus ya. Kalau misalnya Iya. nggak bisa lepas gitu, ada gitu. Bisa, tapi ada efek-efek lain yang akan hadir di kehidupan saya. Seperti apa, Pak? Seperti yaitu satu, drastisnya turun penghasilan. Ini sekarang lagi dalam proses seperti itu. Iya, Usahanya lagi turun. iya, Oh, jadi kalau misalnya nggak diisi terus ngedrop gitu Iya. kali ya. Nggak usah. bahkan kami tidak bisa membayar sewa. Saking Jadi sejatuh-jatuhnya Iya. gitu. Bahkan kami juga diancam juga sih sama pihak ini, bila tidak menyelesaikan di bulan Februari ini, kami akan ditahan dan dihukum. Kebetulan atau karena apa? Cuma sebenarnya Mas Yopi bisa tenggelam dan hilang di dalam kehidupan ekonomi yang sangat dalam gara-gara Mas Yopi sendiri merugikan banyak orang secara nggak sengaja. Saya ngerasa banyak orang yang tidak bersalah, Mas Yopi nggak sengaja melakukan kesalahan. Dan akhirnya yang saya dapat di sini Mas Yopi finansialnya ambruk. Aku tuh ngeliat kamu dari awal sampai sekarang, di menit yang sekarang, kamu tuh kayak berpindah gitu terus megang rambut dia, Iya, dicium, ya kan? iya. Tuh dia. Kayak Jangan. kamu harus jaga diri karena yang kita hadapin kita nggak pernah tahu. Kau bisa ngelihat itu ya dari Pak Yopi ya, Roy? Jadi tuh yang Roy bilang betul. Iya, Kayak ini ya, iya, Aduh. terus diginiin. iya. Kayak gini ya, Iya, Aduh. terus diginiin. iya. You Oh. bagi orang lain tuh kayak freak tau. Ya aneh. Iya, ya aneh. Kayak apa ya? It's like Nggak normal. Nggak iyalah biasa. pasti agak. Kamu supaya nggak deg-degan, kamu coba nih aku anterin deh. Ya Dia kok aku pernah- deg-degan banget sih. Biar dia nggak penasaran. Siap. Jangan sampai dia keluar dari sini masih penasaran, akhirnya malah panjang urusannya. Aduh, nggak apa-apa Sini. ya. Kita penuhin dulu aja rasa penasarannya. Tapi aman kan ya, Butuh Roy? glove Aman nggak? nggak? Butuh glove deh untuk amanin dia. Oke. Yang kecil, yang gloves. Mas, kamu Iya. penasaran ya sama bintang tamu kami hari ini ya? Iya, Kayak ada yang pakai itu. Jangan sampai kena. Kenapa sih penasarannya? Pengen sesuatu yang menyeramkan ya. Yang mau tuh sebenarnya
itu makhluknya di dalam tubuhnya bersemayam gini. Oh, emang udah menyatu dalam badannya Pak Yopi. Jadi tuh badannya kayak gini. Apa? Saya mau ini. Tapi yang sisanya dia diem. Kok serem. It's okay. Kamu penasaran kan? Banget. Penasaran banget. Rambut. Oh my god. Allah. Kak Roy. Udah. Kak Roy. Kabur. Silakan dulu. Udah cukup ya? Cukup. Sudah terpenuhi ya rasa penasarannya ya? Sudah. Aduh. Ini bukan Pak Yopinya ya, Roy. Yang melakukan itu bukan keinginan dia sebenarnya. Ada makhluk lain yang dorong dia untuk melakukan itu. Iya. Jadi makhluk lainnya tuh kalau bisa saya gambarin dalam visual yang saya lihat, dia tuh bisa gini loh ya. Dan ngeliatin berbagai macam arah gitu loh. Dan dia bisa berpindah ke sini, dan pindah ke sini juga. Gini, Mas Yopi, satu lagi, saya ngerasa kamu ada jimat lain ya di badan kamu. Dari aroma penciuman saya melihat di dalam satu, apakah ini sebuah dompet? Susuk. Susuk dan jimat. Saya melihat susuknya ada di satu dan di sini. Iya. Jadi ada dua dan di sini juga ada. Iya. Itu yang saya lihat. Susuknya ini saya mungkin bisa menghilangkan, tetapi tidak menghilangkan 100%. Karena beliau ini harus melakukan banyak perbuatan baik biar bisa nebus gitu loh. Kalau misalnya diambil doang tapi nggak berbuat baik, beribadah gitu. Kalau dia bisa melakukan itu kepada Rena, jangan-jangan dia sering melakukan itu juga ke orang lain. Udah pasti Rena aja digituin, apalagi orang lain yang Sering melakukan hal seperti tadi ke orang lain, Pak. Sering sih tidak. Tapi rasa penasaran ya. Penasaran. Dengan perempuan, ingin memiliki. Iya. Pernah sampai diajak pergi kencan. Pernah. tapi saya belum tahu tadi dia sudah menikah, beliau sudah menikah atau belum? Udah Menikah sampai sekarang? Nggak gagal? alhamdulillah. Tapi kenapa sih kamu udah nikah tapi kok masih kecium bau? Masih kecium bau ini aroma semacam kayak orang yang berhubungan dengan orang lain. Tadi Pak Yopi pas nyium rambutnya tuh gitu loh. Iya loh. Aduh. Iya, ini dia targetnya. Saya tahu kamu suka. Tapi hanya sebatas itu saja. Selama ini istri nggak tahu, Pak. Enggak. Di sini tuh ada batasnya. Oke, ngomong-ngomong tentang Mas Yopi, saya mau kan kamu katanya ingin hidup tenang dan lepas. Iya. Kalau misalnya ini saya siram nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Pak Yopi tapi tangannya mengepal gitu kenapa, Pak? Iya, tangannya mengepal seolah tampak dingin, takut dan cemas. Kayak nggak aman, ada pasang kuda-kuda gitu. Iya. Kayak ingin diserang. Merasa terancam? Enggak. Merasa terancam ya. Jujur kami berdua tidak pernah melakukan satu judgment ngejudge orang seperti itu. Kita berdua justru mau bertukar pikiran biar semua pemirsa di rumah, oh ternyata ada ya kehidupan yang lain, cerita yang berbeda. Jadi menjadi suatu inspirasi buat orang lain. Seperti itu. Nah, Mas Yopinya sini kayak tampak ketakutan dan gak nyaman dibahas. Tapi saya udah ngabulin permintaan kamu loh, kamu curang. Saya bisa baca pikiran kamu. Kamu mau megang rambutnya, mau dicium-cium. Habis dicium apa coba? Kamu nggak mau kasih tahu ke kita yang nggak tahu. Curang kan?
Dia masih mau sesuatu ya? Dia maunya itu, Hah? rambutnya dicium-ciumin. Mas Yopi mau apa lagi sekarang sebenarnya? Saya datang ke sini ingin hidup tenang, bebas dari hal-hal goib. Ya. Itu aja. Saya minta tolong Rena, kamu siram itu deh. Kok Terus kamu langsung lempar. Ini buka aja. sih? Disiram aja Sini. Sekarang. sekarang. Hati-hati ya. Oh. 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 Dan baskom yang gede isi es batu. Kamu tangannya ke depan yuk. Terus. Tadi lagi kayak ngerasain sakit gitu. Oh, dia kayak kesakitan gitu ya? Ini kan garam suci. Kasihan loh. Memang ada genderuwonya memang di sini. Memang. Udah masuk ke jari-jarinya juga, ke tangannya ya. Tangannya aja, Roy. Nanti akan saya lakukan ritual untuk mukanya agar hilang. Kasian loh dia. Dia mau sembuh, tapi malah nyari orang-orang pinter, malah ditipu, malah gak karu-karuan. Usahanya malah drastis turun sekarang. Usahanya dulunya laris malah drastis sekarang turun. Apa coba itu kalau bukan makhluk halus? Ini ikutin terus kalau. Mas Yopi, Iya. apapun yang terjadi, saya, Bayu, Rena itu sayang sama Mas Yopi. Maksudnya saya, jangan ya ngelakuin hal-hal stupid dan bodoh kayak yang dulu-dulu gitu. Iya. Ini saya berusaha untuk netralin ya. Next ke depannya Mas Yopi nggak usah cari-cari. Oke? Oke. Itu oke ya. I think I need water please. Air lagi. Air lagi. Mas Yopi sekarang cita-citanya mau apa nih abis gini? Tujuannya nanti apa Iya. mimpinya? Saya ingin kehidupan anak saya seperti biasa. Anak saya sekarang jadi bisa melihat hal-hal kayak. Oh, jadi bisa melihat. Iya. Terakhir lihat apa dia? Ya, yang tadi. Yang Genderuwo ini. Kamu bisa hidup bertahun-tahun dengan keadaan kayak gini ya, Mas Yopi? Ya, Kalau saya sudah tewas mungkin. Ibu kamu kan masih ada ya? masih ada. Cuman ibu saya sering sakit-sakitan. Eh, Bahkan sering jatuh yang gak jelas. Sampai-sampai tangan ibu saya patah. Kata itu ada yang menyenggol. saya suka sedih kalau misalnya dengar kata ibu. Karena saya mencintai ibu di seluruh dunia. Rasanya sesak buat saya untuk menceritakan sosok seorang ibu. Iya, Karena memang ibu yang ngelahirin kita kan. iya. Lalu kalau kamu masih punya waktu, kenapa kamu nggak pakai waktu kamu baik-baik? Kan sekarang dia masih hidup. Iya. Ibu saya tinggal sama saya. Udah tinggal sama bapak. Dari dulu tinggal sama saya. Tapi dulu tinggal sama kamu. Iya, dari dulu. Dari dulu. Ya jangan dibentak-bentak lah, ya.
Ya mungkin karena efek dari goib tersebut. Apa Saya juga benar yakin satu hal ibu itu aja sebentar. pernah sakit Pak Yopi hati. denger dulu. Biasanya orang mengalibikan ada kekuatan besar lalu marah-marah, dia nyalain yang gaib-gaibnya. Padahal sebenarnya kalau sifat dan karakter manusia itu juga ada kecenderungan tendensi yang keras dan marah-marah. Jadi dia memakai alasan itu untuk membenarkan bahwa ini kejadian ya baik gaib lah. Gue gak sengaja men, gila. Gue anuin emak gue, masa sih? Ini pasti salah gue. Padahal dia ngelakuin sendiri. You got my point? Iya. Dan itu sebenarnya bisa dikendaliin, Pak. Dari diri sendiri soalnya. Betul. Anggap saja ini adalah sebuah bongkahan es dan murni yang akan menetralisir semua energi buruk. Kamu celupin muka selama beberapa detik dan kamu harus tahan. Tangannya, Mukanya. mukanya. Oke. Bisa. Apa ini juga bisa membuat hal-hal gaib atau makhluk astral justru juga keluar atau nggak bisa masuk ke Iya. dirinya Mas Yopi ini? Makhluk astral juga takut, selain takut dengan api, lighting, takut juga dengan air es. Es Karena yang es dingin ini gitu ya? menyakitkan. Oh iya iya oke. Sangat-sangat sakit sekali. Kayak bongkahan es itu ya sakit aja gitu. Mas Yopi, Iya. udah sadar? Iya. Udah oke? Tisu dong. Usaha pengelarisan nggak usah pakai penglaris. Iya. Ya. Iya. Udah gitu semua berjalan normal-normal aja. Iya. Jadi gak usah main-main dengan yang namanya jimat. Oke? Oke, siap. Kak Roy, Ya? apa ini udah bener-bener hilang dari tubuhnya? Ini menetralisir, Baru menetralisir. menetralisir dan memberikan dia semacam apa? Supaya dia tuh nggak. Ini kayak di shield gitu loh, kayak Berkasih perisai. dikasih perisai gitu loh. Rrrr, gitu. Makhluk itu Dia takut sama ini. udah pergi meninggalkan Pak Yopinya. Iya. Oh, sebentar. Masih ada ya? Masih. Sudah di sekitar sini. Merapat deh. Hati-hati. Tuh, syukurin dia pergi. Ya, boleh barisan lagi. Udah pergi dia. Pak Yopi, saya mohon, kamu hidup baru. Kalau enggak, saya harus mengatakan ini. Kalau kamu nggak bisa berhenti, Kasihan ibu dan anak kalau misalnya bapak meninggal sia-sia, Pak. Apalagi karena ditumbalkan dengan makhluk halus. Gimana sekarang perasaannya, Pak? Nah, nyaman. Lebih nyaman? Lebih nyaman. Pertanyaan saya itu jimat yang bentuknya batu cincin itu diapain, Roy? Mana tadi? Udah disiram seperti itu, udah dinetralisir ya? iya, udah nggak ada kekuatannya, Udah nggak ada energi sama sekali. tidak ada sama sekali. Oke, dan artinya Energi. makhluk ini juga udah pergi. Pergi, takut banget sama kita karena ini ada es batu juga. Oke. Selain hantu takut dengan terang, mereka juga takut dengan sesuatu yang menyakitkan. Dan ini cukup menyakitkan ya. Iya, iya. Dinginnya itu menusuk. Dry Oh, ice itu lebih parah loh. Jadi setan itu kalau kena dry ice itu juga nggak enak, dia nggak kayak kebakar suka. gitu. Dan
susuk-susuk yang ada di badannya Pak Yopi akan luntur dengan ibadah yang dia lakukan. Betul sekali. Saya mohon ibadahnya Pak Yopi, entah itu apapun keyakinannya, perbedaan keyakinan, terus dong beribadah gitu. Jangan selalu cari ini, cari itu, cari yang sono katanya jago tuh, cari ini katanya jago tuh buat pengarisan gitu. Mendingan curhatnya ke atas aja deh. Udah nggak buang duit, dijagain bener-bener, bener gak sih? Iya, setuju. Anaknya gimana, Roy? Saya tuh anaknya ini lagi di ambang misteri kayaknya. Berada di garis merah, kemudian kayak ada sepedanya di garis merah itu untuk seutas garis merah aja gitu. Dan dia Bisa jatuh kapanpun. betul sekali. Gimana supaya selamat dan baik-baik aja anak? Kamu harus berjanji sama diri kamu sendiri, Yopi, untuk ngerubah ini semuanya. Gue udah gak mau nih emang kayak gini-ginian. Yopi membentak dan mengumpulkan barang-barang koleksi yang di rumah. Kalau tidak, itu yang tadi yang terjadi. Ya, Mas Yopi. Boleh nanya sekarang? Boleh. Saya pernah dengar kuda kencana, suara kuda kencana. Apakah tanda itu, Roy? Kuda kencana biasanya digunakan oleh permaisuri dan kasta yang lebih tinggi pada kala zaman itu. Namun kuda kencana identik dengan kudanya kendaraan seperti itu. Namun jika ditanya mimpinya jadi bagus apa jelek, tergantung sih. Udah nggak apa-apa, nggak usah terlalu diikutin. Jangan dipikirin, digali lebih jauh ya, karena justru nggak ada untungnya dan malah merugikan. Terus tentang anak saya juga pernah kesurupan, yaitu malam Jumat. Ya, kejadiannya lumayan lama juga. Ternyata anak saya itu tidak kesurupan setelah dia sadar dari jam 6:30 malam sampai 10:30. Dia itu kejang-kejang. Anak saya itu tidak kesurupan setelah dia sadar dari jam 6:30 malam sampai 10:30. Dia itu kejang-kejang. Keras. Saya juga udah pasrah. Kalaupun itu anak saya mau meninggal, saya juga udah pasrah. Saya juga udah semua panggil neneknya, semua saya panggil. Dan semua pada datang. Dan setelah anak saya sadar, bicara, "Pak, di sini kenapa rumah kok rame?" Karena semua tetangga pada datang. Baik. Karena kesurupan kan suaranya lantang ya. Iya. Baik. Tapi sekarang baik-baik aja kan ya Pak ya? Alhamdulillah. Sudah prosesnya membaik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi apa yang telah disampaikan Roy bisa Bapak benar-benar jalani. Insya Dan supaya Allah. Bapak dan keluarga baik-baik aja ya Pak ya. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir Roy? Nggak ada untuk Pak Yopi. Baik, Pak Yopi, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kami harap yang terbaik, semoga Bapak baik-baik aja. Dan mudah-mudahan udah gak ada rasa penasaran lagi dengan Rena ya. Oke, Rena baik-baik aja? Paling nanti pulang. Udah ya? Maksudnya? Rena, Aduh, Kak. Katanya tadi paling nanti Kok pulang. gitu? Kok bilang gitu? ya semua kita pulang nanti habis dari sini. Ya paling nanti pulang, ya iya semua nanti kita pulang. Serius, Kak? Cegat gitu. Serius? Ah. Enggak lah ya, nggak akan ada kejadian apa-apa ya. Pak Yopi, jangan sampai berurusan lagi dengan hal-hal gaib demi Bapak dan keluarga, ibu dan anak. Terima kasih, Anda boleh meninggalkan studio. Ya, mau salaman terakhir kali, Rena, sama Pak Yopi, supaya nggak ada rasa penasaran sama sekali. Semua selesai di sini. Oke, silakan. Boleh pegang rambutnya lagi. Jangan Pak Yopi, udah. Terima kasih Pak Yopi, Anda boleh meninggalkan studio. Iya. Iya. Apa pegang rambut? Ini nih yang ini. Carilah rezeki dengan cara yang sabar, karena rezeki tidak akan pernah tertukar. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan pesugihan
dengan jual diri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sarah. Silakan. Selamat malam Sarah. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Sarah ceritakan pada kami? Dulu saya itu kekurangan ekonomi. Jadi ditawarin sama teman saya untuk datang ke dukun atau paranormal untuk menawarkan diri lah, menanyakan bagaimana biar saya itu bisa, ekonomi saya itu bisa lebih baik. Oke. Tapi dukun itu memberikan syarat. Syaratnya apa? Saya itu harus menjual diri saya Ke siapa? ke makhluk halus. Caranya? Dengan saya berhubungan Dengan siapa? dengan seperti genderuwo, buto ijo, dan sebagainya. Di tempat orang itu. Ya, Kamu penuhi permintaannya. saya penuhi karena memang saya lagi butuh untuk ekonomi di rumah. Terus terpenuhi keinginannya. Terpenuhi. Apa yang Mbak dapatkan? Setiap satu kali saya mendapatkan 10 juta. Dan banyak juga laki-laki yang tertarik sama saya. Dan mereka juga memenuhi apa yang saya inginkan. Memberikan uang? Dengan cara apa? Ya, entah saya diajak shopping. Ya pokoknya apa yang saya mau itu selalu dia kasih. Yang Mbak kasih? Saya tidak memberikan apa-apa kecuali ke makhluk halus itu. Sudah lama berlangsung. Sudah lama sekali. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Berhubungan dengan makhluk halus, kau pernah dengar gak sih? Pernah? Kayaknya pernah deh. Pernah ya? Pernah denger. Tapi gimana caranya ya kok? Itu dia pertanyaannya. Heeh. Kayak Setiap dia mau, setiap dia inginkan saya, ya saya harus selalu ada buat dia. apakah harus hari-hari tertentu? Apa yang dia mau kayak misalkan dia mau hari ini ya dia akan datang dengan hari ini juga. Anda melihat wujudnya, Tidak, tapi terasa sosoknya ada. ada. Tujuan Mbak Sarah datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya ingin semua ini berlalu. Saya ingin bertaubat. Pengen semua itu nggak ada lagi. Apa yang bikin Mbak Sarah berpikir untuk taubat akhirnya? Karena menurut saya semua udah cukup. Dan banyak hal-hal aneh yang saya alami sampai sekarang. Sebaiknya Mbak Sarah mau menceritakan semuanya ini secara detail dan gamblang. Mudah-mudahan kita bisa dapat solusi, keinginan untuk berhenti semuanya bisa tercapai. Langsung aja kalau gitu kita ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sarah, tanggal lahir 27 Desember 1973, dengan nomor rumah 8. Dilihat dari tanggal lahirnya, mencerminkan sosok yang memiliki pendirian yang kuat dan tekad yang besar. Saya merasakan bau busuk dari tubuh Sarah. Bau ini berasal dari tubuhnya yang disalahgunakan olehnya. Saya melihat ia rela melakukan apa saja demi kepuasannya. Namun, saya melihat ia melibatkan sosok makhluk gaib.
Saat ini saya merasa adanya sebuah perjanjian antara Sarah dengan makhluk gaib tersebut. Jika melihat lebih dalam di tubuh Sarah, saya melihat buto hijau dengan suara tawa yang besar dan badan yang besar. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bro. Saya duduk. Terima kasih. Oh, I love your hair. Duh, sebentar. Sarah dengan tanggal lahir 27 bulan 12 1973 dengan nomor rumah 8. Sarah karena kebutuhan ekonomi rela menjual dirinya kepada makhluk halus melalui seorang dukun, dan setiap dengan makhluk gaib, makhluk halus mendapatkan uang 10 juta. Dan Sarah juga mendapatkan uang dari laki-laki yang ditemuinya. Mereka rela memberikan apapun yang Sarah minta. Tapi sekarang ingin tobat, ingin berhenti dari semua perjanjian yang pernah dibuat. Karena sudah terganggu. Iya. Oke, Sarah, kamu udah nyampe sini. Saya sih mau nolongin orang yang bener-bener mau nolong ya, yang mau saya tolong. Kamu harus jawab sejujur-jujurnya di meja kejujuran ini, ya. Jadi saya melihat ada satu makhluk yang sangat besar sekali. Lalu uang 10 juta itu didapat dari mana? Tiba-tiba muncul di Iya, kamar? tiba-tiba muncul di kamar. Jadi setiap saya masuk dalam kamar, dia sudah Uang ada. gaib. Nggak tahu tiba-tiba duit udah ada di situ, Iya. entah dari atas plafon, ya, Ya, betul. entah dari laci mana, tiba-tiba ketemu uang gitu. Itu kalau kayak gitu uang gaib yang bisa dipakai gitu? Saya kurang yakin sebenarnya kalau duit-duitan seperti itu, gitu. Saya sih jujur gak menyudutkan kamu ya, cuma kalau setahu saya, pengalaman saya tuh duit-duit seperti itu tuh nggak eksis, Nggak nyata. nggak nyata. Kau ini apa Kak Roy? Itu sejenis yang merasuk ke dalam Mbak Sarah, nempelin Mbak Sarah terus. Ada yang nempel. Iya, ada nempel lah. Coba saya tanya, terakhir melakukan ritual kapan? Malam Jumat kemarin, See, buto hijau. we got the answer already. Saya mau tanya Mbak Sarah, pada saat makhluk-makhluk itu mengajak Anda melakukan hubungan, pernah nolak nggak? Saya nggak bisa nolak, Mas. Pernah coba? Pernah. Apa yang terjadi? Ya, mereka berusaha untuk apa ya? Membuat saya Down. mati gitu. Jadi saya harus benar-benar nggak bisa nolak, harus benar-benar melakukan itu. Anda menikmati nggak? Saya menikmati. Ya pokoknya saya harus mau untuk melayani dia. Jadi Sempet kayak ya, kayak ada bisikan yang kamu harus melayani saya. Di saat kamu nggak mau melayani saya akan bawa kamu. Dalam artian dia itu mau bunuh saya juga. Dan ini belakangan udah sering terjadi gitu. Anda udah nggak mau sebenarnya, Saya udah nggak mau, makanya saya datang sini. supaya mau memutus Iya, perjanjian. saya memutus itu semua. Saya melihat dalam mata batin saya, jika dia mengikat orang kan? Saya melihat kamu lagi mandi, kemudian pubic hair-nya itu diambil, kemudian dikumpulin sama rambut asli dan rambut ketiak, dan kemudian dibuang di saliva. Saya agak khawatir nih, Sarah dikerjain orang. Dikerjain orang. Iya. Tapi dia sendiri nggak tahu siapa gitu. Ini orang tuh siapa maksudnya, Roy? Apa keluarga dekat, teman, saingan? Sepertinya orang yang nggak suka sih, Ah, saingan mungkin. kamu ngerasa ada musuh nggak? Atau ada yang selama ini nggak suka dengan Mbak Sarah? Nggak ada.
Saya merasa semua baik-baik aja. Awalnya memang baik ya. Tapi kalau saya bermeditasi lagi lebih dalam, saya melihat wanita yang di depan saya adalah pelaku. Saya pengen tahu deh, Anda Mbak Sarah cerita melakukan hubungan gaib, hubungan dengan makhluk gaib gitu ya. Apa buktinya? Ada sesuatu nggak yang bisa membuktikan Anda melakukan itu? Sebenarnya sih ada. Apa itu? Terakhir saya melakukan dan sampai sekarang sih efeknya. Sebenarnya malu juga sih Mas ngomongnya di sini. Sampai saat ini saya. Oh iya, saya tahu. Wait a minute. Apa akan bantu explain? Either or yeah. Saya melihat di bagian alat vital wanitanya, saya merasakan ada semacam keluar sesuatu yang tampaknya tidak wajar. Dan darahnya juga warna kental, artinya tidak wajar. Dan satu lagi ada belatungnya. Belatung? Sangat mengerikan sekali loh. Belatung, iya belatung. Jadi keluar dari badannya dia gitu. Kok? Tapi Mbaknya ngerasain nggak kalau itu di apa ada Saya merasakan belatungnya itu gitu? karena memang nggak enak. Kayak serasa ada yang mengganjal. Sering? Iya. Belakangan? Iya. Bolehkah saya lihat barang yang... Boleh, saya izin ke belakang sebentar ya. Roy, Yes. ini dia mau ngambil barang bukti maksudnya itu Barang yang ada belatungnya. Iya. Yang bekas dia pakai. Ya ampun. Iya. Ini loh Mas yang... Bau banget. Baunya aneh. Aduh. Ini Saya mencium aroma yang sangat busuk loh. popok dewasa, popok orang dewasa. Iya. Kamu tadi barusan lama ngelepas. Ngelepas ini. Ini bekas kamu pakai. Kenapa kamu pakai ini? Ini untuk apa ya dipakai? Iya, yang tadi saya bilang, ini tuh selalu keluar darah. Oh, selalu keluar darah makanya selalu dipakai. Terus sama ada belatungnya gitu. Ini mohon maaf ya, baunya agak enak banget. Roy, Iya, boleh dibuka atau Iya. kamu ngeliat? boleh. Saya melihat dari mata batin saya. Saya melihat ada kekacauan di sini. Tampaknya dia akan masuk ke dalam benda-benda yang tadi masuk ke dalam tubuh Mbak Sarah dan akhirnya kacau. Ada makhluk lain yang datang ke sini ya. Iya. Sih. Boleh Boleh dibuka. diliatin ke kita semua. Aduh. Kamu udah ke dokter belum sih? Saya belum ke dokter karena memang sekalipun saya ke dokter pun karena memang ini setelah berhubungan sama Buto Ijo itu. Iya, maksud saya kenapa nggak pernah, aduh itu hidup lagi, nggak pernah coba periksa ke dokter gitu? Enggak, Kenapa? Nggak mau? nggak mau. Kan udah mau cobain yang gitu. Kenapa? Hah? Hah? Ada gas? Apa itu Kak Roy? Hah? Ada apa? Ada yang narik? Serius? Baju kamu? Gak mungkin ada orang narik baju itu. Saya cuma pengen semuanya itu berlalu, Kak. Dan ini adalah masa lalu kamu kan? Ketika esok kamu bangun pagi, kamu tidak akan ada gini-ginian lagi ya.
Baunya aneh ya. Baunya aneh. Ibu Sarah. Duduk aja nggak apa-apa. Ibu Sarah tahu. Ibu Sarah itu baik juga orangnya. Dan melakukan pesugihan juga. Tapi kamu tuh harus banyak bersyukur ya. Soalnya hasilnya jadi begini. Ya, makanya saya datang ke sini minta tolong sama Kak Roy. Biar semuanya itu berlalu, saya benar-benar mau tobat dan gak mau melakukan seperti hal ini lagi. Kejadian aneh kayak gini. Baunya nggak nahan. Baunya gak enak ya? Nggak nahan. Itu gimana dia supaya bisa memutus perjanjian yang pernah dibikin Roy? Ini sampai kapan kayak gini terus nih? Kalau perjanjian itu belum dihilangin? Selama belum hilang masih akan keluar terus dari badannya Mbak Sarah. Iya betul. Kalau ditolak bisa nggak sih? Gak bisa, gak akan bisa. Ini sebenarnya apa yang dilakuin sama si sosok gaib ini Roy sampai keluar belatung seperti ini? Saya pun malu loh seperti ini. Iyalah pasti. Kalau lagi Malu berenang banget. kan, Macam-macam bisa keluar, bisa darah, bisa. Dan memang gak enak, ganjel gitu. Makanya datang ke sini bener-bener pengen dihilangin. Bener-bener pengen semuanya itu berlalu. sabar ya. Bu, Gak ada orang yang pengen kayak gini. nggak ada. Iya, Tapi saya yakin semuanya itu berjalan karena memang kebutuhan ekonomi. Bisa diputus nggak sih Roy perjanjiannya Roy? Perjanjiannya bisa diputus. Putus nggak sih Roy perjanjiannya Roy? Perjanjiannya bisa diputus. Aduh, jangan dulu ya. Kok kayak bau apa ya? Gelian. Kayak bau banget. Busuk. Perjanjiannya bisa diputus. Perjanjiannya bisa diputus dengan Mbak Sarah sendiri. Oke, dari Mbak Sarahnya sendiri. Orang yang meninggal, kamu bayangin mukanya Terima kasih. supaya ada. Kamu panggil ya arwah-arwah teman-teman kamu. Kamu dimasukin iblis demonik. Ayo kamu harus bisa, harus kuat. Kamu baik hati kok. Dia udah dimasukin ya? Iya. Rohnya tuh cuma roh biasa doang, roh aja, bukan arwah. Ada spirit itu ya, roh itu. Ada di mana Roy? Yang kamu lihat? Di sini, Ah, di sini, di situ. Udah nggak apa-apa. Udah baca nggak, Le? hah? Hah? Roy, dia ngomong apa ya? Wacho anekuan ya, weleni. Udah kaki cong? Ada. Oh, Roy, ini Udah kaki cong? apa? Udah kaki gia kong? Setelah kaki gia, lo aco hame. Gue udah nurutin 2. Roy apa ya Roy? Udah kaki gia. Bisa tenang deh. Pinjam tangannya. Ya gue tangan becong ah. Dulu Becong ah. saya Itu bahasa apa itu? Aduh. Aduh. nah nih ingkai yao jos nih. Proceed. Thank you.
Kamu mau translate ini nggak biar kita semua ngerti? Iya, translate. Dia suruh saya lihat ini, ambil sendiri sana. Apa yang manggil-manggil saya seperti itu kan? Oh, ini bukan udah kerasukan ya, Desa? Iya. Terus kaki dia lah. Lu ambil sendiri aja. Mau gue takut, mau gue berani. Dia minta Roy untuk ngambil ini. Buat apa? Hah? Ini kenapa? Ya, Roy. Hah? Aduh Kak Roy. Ada yang nyolek lagi? Kak Roy. Terus? Takut. Ada lurusin badannya. Ya, aduh gawat nih. Ini ditarik terus. Roy, dong. Dibawa keluar deh. Gotong. Udah来去了， Iya, wajah. Indonesia. 都来这了，还冲啊嘞？ Oke, lu ai wajah Jepang. 哈， Oke. Semua udah gue turutin. Dia buat- minta kamu duduk gitu di sini. Iya. Saya turutin semuanya. Kamu bisa pergi nggak dari badan orang ini, Sarah? 你的狗狗都不冲啊？ Kalau lu bisa aneh kuancu cumisu. Kak takut. Ya, 这kaki gigi啊？ wah kaki ya, wah muka. 安装个？ Ya, ini 刚才你说你要能，你冲我钱呢？嗯？你冲我钱呢？ no. Dia Kalau kalau masih dikasih suka ini kan? Suka. Caranya gimana bukannya? Apa ini yang ngerasukin hijau itu ya? Iya, makanya kayaknya dia kerasukan nggak tahu apaan. Nggak mau ganggu. Oh, Bersih semuanya. Kembali ke asalnya. Itu sebenarnya proses cleansingnya ya, Roy. Ini udah normal dia, udah bersih. Dia udah normal. Saya curiga dengan itu apa sih? The goods apa? Wah, ini telur, bukan? Ya udah deh. Ingat tuh. Oh, sudah lebih enak. Minta air buat dia dong. Baik, bukain ini. Saya tahu semua itu sudah berakhir. Ya. Tapi kamu janji sama saya ya. Apa? Kenapa? Itu belatung. Itu boleh ditutup aja nggak sih, Roy? Nggak. Ditutup ya? Kita tidak akan menyimpan ruang isolasi karena jangka waktu belatung hidup hanya sementara. Oh, oke. Kita melawan kebencian harus dengan cinta kasih. Dia udah bisa diajak bicara, Roy. Dia sudah bisa diajak bicara. Masa? apa lagi itu Kak? Udah pergi. Ada bawaannya. Iya, bau Dan suara-suara ledakan loh di belakang. Iya. Itu kira-kira apa ya? Itu kayak pertanda dia udah pergi dari dirinya Mbak Sarah ini. Betul. Dan pertanda dirinya sudah pergi di alam baka.
Mbak Sarah, bisa dengar kami? Mbak Sarah, Mbak Sarah, Mbak Sarah, kita semua sayang sama Mbak Sarah loh. Ya Sarah. bisa dengar Mbak? Bisa dengar ya? Bisa ngerti apa yang saya omongin? Mbak Sarah, bisa dengar saya? Mbak Sarah, Mbak Sarah. Dia belum pernah punya pasangan ya? Pernah punya pasangan? Tapi gagal kan? Tahu nggak kenapa? Karena perilakunya Mbak Sarah belum membuka hati 100%. Roy, tadi saya penasaran, kita semua penasaran. Yang dibicarain tadi ini tentang apa sih sebenarnya dengan tadi yang kamu obrolin? Apa inti yang dibicarain Yang sebenarnya? dibicarakan tampaknya kok ini karena aku juga ya masih cetek hokiannya, jadi sebenarnya saya dengar jangan ganggu yang punya badan ini gitu. Terus saya disuruh duduk, kamu duduk gitu. Oh, Duduk, kamu duduk ke situ. itu nggak dia nggak mau diganggu kayaknya. Iya, nggak mau diganggu. Dia padahal makhluk jenis Buddhis juga loh, tapi bisa berkelana ke sini. Mbak Sarah sekarang apa rasanya? Lemas. Lemas. Apa dia masih punya perjanjian yang berlaku dengan makhluk gaib itu, Roy? Tidak ada perjanjian lagi sih. Kalau misalnya datang lagi makhluk gaibnya apakah bisa menolak tanpa harus minta Mbak Sarah ini mengikuti ke alamnya mereka? Bisa untuk menolak kan ya sebenarnya? Nggak bisa. Nggak bisa menolak. Bisa. Sebenarnya gini loh, kan dia kan kita recap ulang deh ya. Nah, Sebenarnya nih dia pesugihan restoran makanan kan, ya. dan tiba-tiba bisnisnya jatuh bangun. Nah tiba-tiba dia main pelet supaya canggih kan. Habis dia main pelet, kemudian coba ini pelet yang lain. Benar begitu Ibu. Bayu tadi mau menjelaskan apa tadi soal Dia melakukan pesugihan dan supaya dapat duit dari duit gaib, dan dia nggak bisa nolak katanya. Jadi bisa nolak. Setelah ini dia bisa nolak kan? Alasan dia nggak bisa nolak karena takut meninggal mati. Setelah ini kalau dia tolak, apakah masih punya resiko itu? Bisa mati dia aja. Resiko ya kematian ada di mana aja ya. Bisa kapan aja dan bisa di Iya, mana aja ya. Semua punya resiko mati, tapi jadi nggak perlu takut ya dia. Gak perlu takut. Oke. Jadi sekarang Mbak Sarah sebenarnya sudah punya hak penuh atas hidupnya Mbak Sarah. Tanpa harus ketakutan untuk mengendalikan apa yang diinginkan oleh makhluk-makhluk itu dari Mbak Sarah. Terserah sekarang Mbak Sarah, pilihannya ada di Mbak Sarah sendiri. Apakah masih mau terus memenuhi kemauan mereka, melayani mereka untuk berhubungan badan, atau semuanya stop dari sekarang? Karena kalau Roy udah melakukan proses cleansing ini, sebenarnya tadi seperti yang Roy bilang, udah gak ada perjanjian apa-apa. Udah selesai semuanya. Cuma masalah keuangan, memang ya semuanya perlu usaha seperti pada orang normal, pada umumnya. Ya. Kadang di atas, Kadang di atas, bawah. kadang di bawah, dan itu sangat wajar dan normal sekali. Wajar sekali. Jadi nggak usah takut. Rezeki tuh nggak bakal kemana. Iya, Enggak, udah rezeki, udah pas waktunya juga udah iya. timingnya pas. Ya betul. Ada yang mau disampaikan, Rena? Ya buat Mbak Sarah, rezeki itu udah diatur ya sama yang di atas. Jadi nggak usah takut. Nanti kalau misalnya udah saatnya kita sukses, kita pasti sukses gitu. Ya. Kalaupun kita misalnya ekonominya kurang, ya kita harus bersabar dan tetap harus Berusaha, ya. Oke. Roy, terakhir ada yang mau disampaikan buat Sarah? Mbak Sarah sebenarnya harus punya keyakinan yang kuat juga terhadap yang di atas, dan beribadah, dan ya nggak usah dipikirin lagi lah bakalan ada cowok di kehidupan yang datang atau enggak. Udah nggak usah pikirin, yang penting kamu happy. Ya,
Kalau selama ini nggak punya pasangan karena berjanji atau punya hubungan dengan makhluk gaib, udah sekarang udah selesai. Suatu saat akan dapat yang lebih bahagia. Dan masalah soal ekonomi, mudah-mudahan bisa membaik kalau berusaha. Soal kesehatannya, mudah-mudahan setelah malam hari ini, itu gangguan-gangguan ini nggak akan terjadi lagi. Jangan lupa untuk periksa secara medis juga kali ya. Selama ini belum dilakukan kan? Iya. Ya, biar dicek juga secara medis apakah ada gangguan yang bisa diobati. Oke Mbak Sarah? Oke. Kami harap yang terbaik buat Mbak Sarah. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ceritanya Mbak Sarah ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini, bahwa ya namanya usaha itu pasti ada gagal, ada berhasil. Yang penting jangan pernah berhenti berusaha. Terima kasih. Selamat malam. Dibawa aja itunya. Ini boleh dibawa ya? Dibuang. Ya. Makasih. Jangan berharap sesuatu tanpa bersusah payah. Bangunlah segalanya dari bawah dan nikmati proses hingga mencapai hasil yang indah. Roy, kalau ngeliat tadi Sarah keluar dari sini, kelihatannya mukanya masih ragu gitu. Perlu ada Iya. penelusuran gak sih? Kalau Sarah ragu, jangan bener. Dia bilang satu statement, ya bisa jadi. Iya, itu dia makanya. Bikin saya jadi kayak ada kecewa gitu. Ya, bisa jadi. Ngasih nggak niat ya, Ngasih nggak nggak yakin niat, dengan ya. apa yang udah dilakukan di sini. Apakah Frisley perlu ada penelusuran? Frisley melakukan penelusuran lebih lanjut Oke. ke lokasi Sarah ya? Sarah. Baik, kalau gitu pemirsa, setelah ini Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Sarah. Pemirsa, sekarang ini kita udah ada di depan rumah partisipan kita, Mbak Sarah, dan saya akan membantunya. Mbak Sarah. Mbak Sarah. Iya. Silakan masuk, Mbak. Yuk, Kak. Kak Sri sekalian masker ya. Oke. Mbak boleh dipakai dulu ya. Ini di sini aku ngerasa banyak banget makhluk yang coba buat ngegangguin kita dan auranya itu agak jahat ya, negatif. Jadi aku mau biar semuanya aman. Aku mau minta lada deh, Kak Sri. Ya. Lada ya, Kak. Oke. Nanti semuanya nggak apa-apa ya megang sambil doa juga. Aku takut kita malah digangguin. Kak. Masukin ke kantong, Kak. Mbak, yang setelah dibersihin kemarin itu masih keluar nggak nanah dan batu? Masih sih Mbak, cuman ya nggak sebanyak seperti kemarin. Masih ada darah, belatung, nanah. Oh, masih ada. Tapi nggak banyak kayak yang kemarin. Oh, jadi lebih mendingan ya? Iya. Mbak mau lihat? Boleh deh. Tapi Mbak bersih aja ya. Ah, iya ya. Ya udah. Yuk, mari. Oke. Tunggu sebentar ya semua. Lu dapet kan satu? Buat apa nih? Biasanya dia ngasih ke partisipan. Berarti benar kuat banget dong di sini. Riz? Nih, gue buka gimana? Kenapa? Kakak lihat langsung deh. Lihat, enggak ah. Coba deh, Kak. Masuk. Itu lihat, itu benar-benar masih ada belatungnya. Dari sini udah bau.
Nih. Sorry. Itu masih ada kan? Kelihatan nggak? Itu belatungnya masih ada. Darah dan nanahnya juga. Ya udah Mbak. Tolong disingkirin dulu nggak? Tolong ya. Di kamar mandi, Mbak. Oke. Pemirsa, ini kita udah ada di kamarnya Mbak Saras. Dan coba deh dilihat suasananya. Direkam ya Bang Ucen semuanya. Soalnya aku ngerasa di sini benar-benar auranya makin pekat dan kedatangan kita di sini malah bikin mereka marah, kayak nggak suka gitu. Kamera juga mati. Kamera mati. Dua-duanya. Ini pakai handphone dulu deh. Ya udah. Nah, oke, ini tuh bener-bener apa ya? Di sini auranya aku nggak nyaman sih ya Mbak. Terus juga ini berarti benar-benar kita diganggu karena nggak mungkin kalau misalnya kamera dua-duanya mati secara bersamaan tuh nggak mungkin. Iya. Aku Ini coba buat posisinya record kan ini? kenalin Bang, ya. record. Tapi mati. Tuh. Hitam. Kalian record. Kazam minta tolong dong, minta air. Oh iya. Aku coba buat netralin dulu deh ya. Iya, ini bahaya juga nih kamera mati gini. Ini bener-bener energinya makin nggak enak. Coba deh Bang Ucen Kak Ova tolong nyalahin kameranya sekarang. Itu bisa, Win. Nah, ini emang tadi tuh berarti kita benar-benar diganggu sama sosok-sosok yang ada di ruangan ini. Sekarang aku mau melihat Mbak Sarah, aku minta izin. Aku mau ngelihat kejadian apa yang biasa dilakukan sama Mbak Sarah di kasur. Oke, iya silakan. Yang aku lihat di kasur itu, Mbak Sarah melakukan ritual memanggil buto ijo dan melakukan hubungan untuk mendapatkan uang yang banyak. Jadi biasanya sosok yang dipanggil sama Mbak Sarah untuk melakukan hubungan itu juga di kasur ini. Aku makin ngerasa gak nyaman ada di sini. Gak apa-apa ya Mbak? Iya silakan, nggak apa-apa Mbak. Loh. Mbak Sarah ini apa ya? Itu Hati. iya Ini hati ayam untuk apa? buat makanan buto ijo itu Mbak. Bau banget. Mbak Sarah. Mbak. Ini bukan Mbak Sarah, ini bukan Mbak Sarah. Mbak Sarah? Pris, ini kenapa nih, Pris? Pris, ini mau nyerang sini nih. Bang, awas bang, mundur bang. Kayak gara-gara tadi pecah deh, Kak. Mbak. Mbak Sarah, Kakak tahan. Enggak.
Ini kenapa nih, Pris? Iya. Jadi tuh karena Mbak Sarah sering melakukan ritual, jadi banyak banget makhluk yang suka sama badannya. Makanya ini makhluk yang masuk tuh beda sama makhluk yang masuk di studio itu loh, Kak. Ini aku nih. Iya. Mbak Sarah. Mbak. Sadar, Mbak. Mbak. Kak, aku minta itu dong, Kak. Lada sama Mbak Sarah. Wah, Allah. Iya, ini kenceng banget. Kakak tahan dulu, Kak, tangannya. Tahan, Kak. Oke. Ini Mbak Sarah udah sadar kayaknya. Aku minta air juga deh. Itu tuh. Tolong ambilin. Makhluknya tadi nyerangnya. Ini masih bawa obat gini, Pris? Iya, Kak. Ini bawa ini yang ngundang makhluk-makhluk lain? Iya. Mbak Sarah. Mbak, sadar, Mbak. Mbak Sarah. Mbak. Oke, pemirsa, jadi karena Mbak Sarah sering banget melakukan ritual dan memanggil sosok-sosok untuk datang ke kamar ini, jadi banyak sosok yang coba buat masuk ke badannya. Karena ngerasa badannya Mbak Sarah ini udah nerima. Jadi ini kayaknya aku perlu kasih penangkal deh. Nggak apa-apa ya, Mbak? Soalnya kalau enggak nanti masuk lagi makhluknya. Beda-beda gitu. Kak Sri, aku minta itu deh, kunyit. Kunyit Iya. biasa atau dihancurin? Atau Dihancurin. Oh. Sama kuasnya ya, Kak? Oke. Ya, biar Mbak Sarah juga udah nggak diganggu-ganggu lagi. Terus juga nanti itunya semua kita ambil ya, Mbak. Hati ayam, mata semuanya. Oh iya, kasurnya juga. Soalnya kasur ini penyebab kenapa sih sosok itu sering datang. Dan sosok itu emang negatif ya, Mbak. Gini cukup. Udah. Oh, ini dibalur? Iya, Kak. Nah, Mbak, terus ini air dari kunyit ini juga nanti dipakai untuk membersihkan daerah kewanitaan ya. Biar belatungnya, nanah, dan darahnya juga bisa berhenti, nggak keluar lagi. Iya. Terus juga nanti Mbak Sarah ke dokter ya, Mbak? Iya, Mbak. Yaudah, mudah-mudahan setelah ini Mbak juga bisa jauh lebih baik. Dan nanti kasurnya semuanya kita ambil ya, Mbak ya. Kita sita. Iya. Makasih ya, Mbak. Iya. Bisa berdiri, Mbak? Yuk. Saya bantu. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Yopi dan juga Sarah. Dua-duanya pelaku mistis yang berkaitan dengan ekonomi. Karena keadaan terhimpit, akhirnya mereka melakukan jalan pintas menggunakan hal-hal mistis untuk menggapai apa yang diinginkannya. Yopi tadi sempat bikin kekacauan, bahkan ya tadi maksud saya kekacauan dengan coba mencium dan memaksa memegang Rena tadi ya. Iya. Nah, sementara Sarah tadi di sini ya dia berhubungan dengan makhluk gaib dan ternyata keluar hal-hal yang aneh dari badannya. Belatung dan terus-terusan bleeding selama ini. Rasanya Gimana tanggapan kamu, Roy? Yopi dan Sarah? Yopi itu agak-agak sedikit psycho sih sebenarnya. Agak aneh ya. Agak Padahal aneh. punya keluarga juga. Iya bener. Jadi dia mengkoleksi gitu. Kayak, Bang, ini Bang udah lama nggak itu gitu. Iya. Begitu itu. Terus kalau Sarah? Saya rasa dia cukup bisa mengendalikan diri. Bisa mengendalikan diri ya. Kamu ya
dua partisipan yang hadir malam hari ini benar-benar menguras energi kayaknya. Iya. Oke, mudah-mudahan mereka baik-baik aja ya. Kamu gimana tanggapannya Rena? Ya sebenarnya sih percaya nggak percaya ya seperti itu. Tapi buat pelajaran Rena sendiri harus lebih mendekatkan diri sama yang di atas gitu. Baik. Rena terima kasih sudah hadir di Mata Batin. Sama-sama. Sukses untuk karirnya, Amin. untuk lagu-lagu barunya, single-singlenya. Amin. Ya, Roy Kiyoshi terima kasih penjelasan dan pencerahan Terima malam hari ini. kasih. Pemirsa, lari dari masalah adalah hal yang mudah, tetapi jiwa akan terus dibuat gundah oleh rasa bersalah. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.